lo mencoba menuangkan karakter lo ke sepeda kan. Gue pengennya gini gitu. Ya wajar setiap orang punya karakter masing-masing yang akhirnya dia pengen punya unique selling point sendiri dibanding orang lain. Ya itu menurut gue itu serunya sih. Dan bebas orang mau berekspresi kayak gimana, mau jadi warnanya hijau, kuning. Halo Om, balik lagi bersama gue Igi di Gaya Berkendara. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dan sepeda yang spesial tentunya. Bukan cuma satu tapi dua sepeda yang akan dibawa ke sini dan akan direview oleh gue dan bintang tamu ini. Pegal juga begini ya bro ya lama-lama. Sebelumnya bagi yang belum subscribe dulu di Instagram kita. Subscribe dulu di YouTube kita dan follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Bagi yang kemarin nanya bro topinya beli di mana, kaosnya beli di mana? Linknya gue kasih di bawah, jangan lupa dicek-cek ya kan, siapa tahu yang baru gajian mungkin. Oke, sebelum itu apa kan? Bumper dulu. Halo Om, bagi yang kemarin request, bro sepeda ini, sepeda itu, banyak banget sepeda ya yang harus gue wujudin, tapi satu-satu pasti akan gue wujudin buat kalian semua. Review juga satu-satu dan mendatangkan tamu juga satu-satu, nggak juga 5 juga nggak apa-apa sih. Nah sepeda ini itu gue pengen banget review dari dulu ya, pertama kali gue liat sepedanya itu dan warnanya itu wow, gue bilang bro ini bisa kali gue review nih, tapi harus nge-review 3 orang dulu baru bisa nge-review dia tuh, bayangin tuh kayak apa kan. Gue pengen banget nge-review ini, orangnya belum datang juga nih, telat ya kan. Mana dia nih? Ngomongin apa? Ya kita ngobrol doang. Banyak pakai masker kan? Nggak usah, bukan interview ya kan, ngobrol. Nonton dong, seru-seruin dong. Nonton lagi. Gue tuh banget nih roman-romannya, picisan. Oh kan, bawa bangku nonton. Halo Om, udah belum sih Dik? Udah ya? Akhirnya datang juga nih. Jadi ceritanya begini, gua harus datengin 3 orang, gua datengin dia. Allahu Akbar. Jadi gua save the best for last lah, istilahnya gitu ya kan? Gak bener. Gak bener ya? Gak bener om. Bro, perkenalan diri dulu bro, sedikit bro. Oke, kemana nih gue? Kesini ya? Oh ya boleh. Halo, gue Omar dari Berkajaya Bike. Gitu aja. Lah? Ya. Gue Omar. Pekerjaan apa pekerjaan? Pekerjaan wira swasta. Iyalah. Wira swasta. Gue buka kedai kopi, 2 kopi, sama bengkel sepeda, sama warung sepeda, tempat nongkrong-nongkrong aja sih sebenarnya. Berkajaya Bike. Berkajaya Bike di Cipete Raya. Cipete Raya nomor 66. Betul ya? Nah gimana nih bro? Apa tuh? Oh kemana sih? Nggak seru nih? Nggak seru, emang dia ngejebak gue nih ada di sini. Iya dong. Jadi gimana bro ceritanya lu kecemplung di pergowesan duniawi? Sebenarnya nggak kecemplung sih, Om Igi. Kan Jadi sepeda banyak nih, sampai buka bengkel juga ya kan? Amajing. Gak. Jadi bengkel berkedok ini garasi kali. Garasi buat orang-orang maksudnya. Jadi gue menangkap banyaknya orang-orang punya sepeda, cuman nggak dibawa pulang nih kayaknya nih, nggak pada ngomong nih ke rumah gitu. Oh iya benar. Iya kan. Jadi kayak sepeda mana? Sepeda bengkel. Sampai mungkin ada yang lupa bawa pulang sepedanya. Loh, kok ini baru lagi? Oh iya, ini punya temen gitu. Oh gitu, bener nggak? Klarifikasi. Nggak. Ya gitu sih. Nggak, awalnya pandemi. Oh pandemi. Tapi mulai sepeda gara-gara pandemi? Enggak kan? Gue 2011 juga main sepeda zaman-zaman Vicky, cuman nggak ikut skena kayak Andra kan. Oh ya. Ngegeduk abang-abangan gitu kan, terus kayak Oke di Bandung gitu.
ya kita mah ngeliat aja tahu gitu di Facebook, kan dulu masih Facebook belum ada Instagram. Oh iya benar. Wah gila nih orang-orang ini gitu. Udah terus sepeda gue dimaling. Dimaling. Dulu kan dua-duanya dimaling di rumah nenek gue dimaling. Sebenarnya saat itu gue agak trauma sepedaan, kayak ayo deh nanti aja gitu. Nah pas gue pindah ke Jakarta Selatan, gue beli sepeda lagi. Gue beli Surly Crosscheck waktu itu warna hitam. Sekarang udah dibeli teman gue sih agak. Itu sepeda gue lagi, akhirnya punya sepeda lagi gitu. Gue sepedaan dulu sebelum pandemi, jauh sebelum ini kayak 3 tahun sebelum pandemi lah. Gue beli sepeda. Berarti 2017 gitu. Berarti lu suka olahraga banget berarti? Gue suka olahraga banget, benar. Apapun kayak gue lihat Instagramnya, Senin basket, Selasa renang, Rabu futsal, ya kan? Kamis sepedahan, lari gitu kan? Gue pengen pas udah seumur lu tuh gue masih kayak lu gitu. Oh iya benar. Iya kan? Gila, masih muda. Gue pengen gitu, wah kayak Om Yigi nih seru nih gitu. Enggak. Iya kan? Seru kayak nggak pakai tongkat, ya kan? Iya. Masih tegap, masih bisa angkat-angkat. Yang penting terlihat muda, bener. Itu aja. Jadi sepeda sekarang ada berapa? Hah? Oh, begini ya? Sepeda enggak, ya satu yang dipakai sih, kan kaki cuman. Nggak mungkin. Yang nggak dipakai berapa? Yang nggak dipakai? Ayo jujur. Cukup lah. Cukup ya? Cukup. Oh, kayaknya banyak. Gue takut disamperin ini kantor pajak nanti. Oh iya, ini bener, lagi masa-masa ini dihitung nanti gitu. Bener. Jadi gue cuma punya satu nih ya. Halo, kantor pajak cuma punya satu. Tapi gaya sepeda lu yang lu paling suka tuh sebenarnya kayak apa sih? Gue sebenarnya suka city bike, kayak Surly Crosscheck gue suka banget gitu karena santai aja gitu. Tapi karena gue belakangan lagi suka endurance tuh, main jarak jauh, iseng-iseng ikut Audax kemarin 100 sama 200, gue cukup menikmati perjalanan jauh sih. Jadi gue ngebangun, ada Ricci yang Outback 2020 itu juga salah satu favorit gue. Oh itu keren banget itu, warnanya juga. Suka banget gue. Tapi itu lebih ke gravel kan ya? Iya, gravel. Iya kan? Cyclocross lah ya. Cyclocross ya? Iya. Oh, tapi lu lebih suka yang komuter juga? Iya, komuter juga. Tapi sepeda lu juga bermacam-macam kan ya? Yang gua kan ada Eddy Merckx ya? Ada tuh kan? Ada kan? Kalau itu kan, jadi kan kalau lukisan nih, ini yang buat dipajang. Oh gitu. Ini kayak barang seni jadinya. Enak sekali ya. Boleh bro, kita ambil sepedanya salah satu yang apa? Yang mana? Yang gravel dulu ya, gravel ya. Terus? Sini nih. Oh ya, channelnya kelihatan. Yoi. Ambil sih. Oke. Yoi. Jadi, wah. Ini ceritanya dari semua sepeda cyclo, lu milihnya Ricci ini kenapa? Ini jarang juga nih. Jarang, waktu itu gue dapet dari Renda tuh penyalur gue lah. Enggak sih, dia nggak tahu tiba-tiba, Mar, ini ada Ricci Outback gitu. Renda Rais tuh, yang naik Surly juga. Tiba-tiba gue dikirimin gambarnya, terus gue ngeliat Ricci ini belum, Outback tuh waktu itu baru-baru keluar kalau nggak salah. Dia ini jarang loh. Iya, sekarang lagi baru pada masuk. Baru Terus pada gua masuk, kayak, iya benar. wah seru nih kayaknya, warnanya nih kayak belalang tempur nih gitu. Iya warnanya ini, Iya. ini warnanya nih. Suka gitu gue. Terus sempat ganti pakai ban yang 42 gitu. Yang gede. Tapi pas ikut 100 kayak kok berat ya gitu. Orang-orang kok loncer banget gitu. Ganti yang lebih enteng, yang lebih kecil jadi biar lebih ngebut dikit. Tapi lu beli frame set itu? Frame set. Semuanya dibangun di bengkel. Oh, dibangun di bengkel. Andra sama Okto. Telepon Wah, anjing. itu bukan sang sakala kan? Takut nih gue. Belum saat asar. Lu bangun di, kan dia ada stylist sepedanya nih, ada, karena di BJB tuh ada influencer. Iya benar, stylist. Nggak gitu. cuman penampilan, rambut ya kan, kayak Papa Tibop. Oh iya, Papa Tibop sekarang dia berubah. Iya. Enak ya kalau ngebangun, ini tolong bangun kayak gini. Iya. Langsung diwujudin ya kan. Bener. Tapi Ricci ini lawan versusnya tuh lawannya siapa banget nih? Ricci ini siapa ya lawannya? Nggak ada lawan kayaknya. Enggak. Ya ada All City juga. Sebenarnya ini juga, tapi ya gue pertama terinspirasi pakai Ricci gara-gara Mamat sih. Gue ngeliat Mamat kan sepeda Ricci juga tuh. Terus dia buat jarak jauh juga. Terus gue tanya gimana segala macam. Experience-nya kayak cukup menarik gitu, enak. Tapi lu bawa ke gravelan juga nggak nih? Bawa. Enak banget. Gue paling dulu gue pernah ada Eddy Merckx itu klasik road bike.
Terus ada orang nawar, gue nyebut ngasal, diiyain. Terus gue agak nyesel. Akhirnya gue beli ini. Lu nyebutnya apa ngasal, berarti itu perbedaannya untungnya lumayan dong. Ya lumayan bisa beli inilah oh gitu. Iya. Bisa beli ini jadi full bike berarti. Waktu itu ini gravel lu pakai bulan apa ya? Oh, udah Oktober. Oh, ini Oktober. Oh, belum lama juga. Belum lama kok. Tapi sensasi gravel cocok nggak? Cocok aja gue. Gue gravelnya juga nggak kemana-mana. Gue paling ke gunung apa tuh yang di Bandung? Tapal Kuda. Batu Kuda. Gue sempet ke Batu Kuda naik ini. Sampai pulang-pulang si apanya? Kalipernya jebol. Kok bisa? Karena terlalu curam itu, gue takut kan kalau turunan. Jadi gue ngerem mulu. Nggak boleh tuh. Sampai gue tuntun. Takut banget soalnya. Lu pernah ya Jakarta Bandung? Pernah. Naik ini juga nih. Naik ini kan? Naik ini. Itu positif negatifnya kayak apa sih, Bro? Nyesel. Penyesalan terbesar gue sih. Itu gue di Gunung Mas bener-bener ngelempar sepeda kayak anjing, ngapain sih nih gitu. Baru sampai Gunung Mas itu? Wih, cobain dulu. Oh iya. Gunung Mas. Oh iya. Jumawa nih. Langsung naik motor. Iya. Tapi kan masih jauh soalnya perbandingannya. Iya, makanya itu dia. Sampai Gunung Mas gue udah kayak anjing, ngapain sih gitu. Mulai menyesal, tapi kayak mau pulang nanggung kan, udah malu kalau pulang. Ya pulang gitu. Iya. Ya udah hajar terus. Siapa yang ngeracunin itu? Emang lu sendiri? Nah, tadinya si Andra tuh pengen ke Bandung. Terus tiba-tiba waktu itu gue ikut dong gitu. Terus tanggalnya tuh kalau nggak salah deket long weekend. Akhirnya kita reschedule jadi 6 November. Nah, pas banget gue ulang tahun waktu itu. Jadi kayak birthday ride. Oh, birthday ride. Yoi. Ya kan? Cukup ini sih. Perjalanan yang benar penuh berkah. Apa yang lu dapetin? Capek. Ada kayak kan kita rame-rame tuh, ada si kecil Oki juga, itu buat gue seminggu setelah riding tuh dia mah sampai bengong gitu. Kayak nyawanya kayak belum nyambung. Kayak gue ngerasain apa yang dia rasain sih, kayak waduh capek. Karena itu pengalaman pertama gue jarak jauh kan. Itu gila, jauh banget, nanjak lagi. Jauh banget. Bener-bener dari sini? Dari sini, dari bengkel ke, jadi 2 Cipete ke 2 Bandung finishnya. Kalau Andra mah hebat ya, dia udah berapa kali. Bilangnya waktu itu revenge waktu itu ngomong. Oh, revenge. Yang pertama karena masa ngos-ngosan, startnya dari Bogor. Kalau ini startnya dari Jakarta. Tapi serius lu sampai buang sepeda gitu? Iya, di Gunung Mas gue anjing capek gue. Capek. Tapi pas sampai wah, bisa juga. Oh, bisa juga ya. Ternyata bisa gitu. Kalau gue tanya lu mau ngelakuin lagi? Enggak sih kayaknya. Enggak dulu ya. Enggak tahu nanti ya. Enggak sih kayaknya. Oh iya, tapi itu berkesan banget. Berkesan sih. Kayak cukup sekali aja gitu kan. Kalau ke Bandung yuk naik sepeda, udah gitu. Iya. Udah aja. Tapi gravel sekarang kan lagi naik banget nih. Iya. Ya, cewek juga sekarang udah ke gravel ya. Iya, kayak banyak orang-orang juga mulai dari yang road bike mulai punya city bike, punya gravel juga gitu. Iya, dari road bike juga sekarang melirik ke gravel. Menurut lu kenapa gravel sekarang naik gitu? Karena buat gue gravel tuh kayak masih bisa dipakai di dalam kota juga gitu. Ya semuanya bisa dipakai di dalam kota, cuma maksud gue secara bentukannya masih bisa di inu gitu loh. Aksesorisnya ganti ini banyak yang bisa diracunin gitu loh. Oh, jadi iya lifestyle juga. Jadi kan kalau gue ngebelah ya, menganalisa gitu ya dari tren yang ada, pesepeda itu kan ada banyak nih. Tapi kalau kita jadi 4 besar kan ada yang cult, yang culture-culturean. Oh iya. Ada yang sport performance, yang road bike. Aero gitu ya. Terus ada yang early stage kayak misalnya apa aja deh, pokoknya. Yang penting goes. Terus ada bike to work. Oh iya benar. Sepeda lipat apa segala macam. Gila, pinter juga ya. Ih lumayan, makanya ada ilmunya lah ya. Ada ilmunya. Nah itu dari 4 itu ya udah nih. Nah yang gravel tuh menurut gue masih masuknya ke cult itu. Jadi lifestyle juga. Karena kan lo mencoba menuangkan karakter lo ke sepeda kan. Gue pengennya gini gitu. Iya. Ya wajar setiap orang punya karakter masing-masing yang akhirnya dia pengen punya unique selling point sendiri dibanding orang lain. Ya itu menurut gue itu serunya sih. Dan bebas orang mau berekspresi kayak gimana, mau jadi warnanya hijau, kuning. Jadi ini tempat ekspresi gitu ya? Iya. Pintar sekali. Pintar sekali. Gila. Ini orang sukses nih samping saya nih. Belum. Masih belajar. Masih belajar. Tapi lu ke ini nggak, ke road bike yang lu bilang nomor 2 berarti ya? Iya. Ke situ juga nggak? Gua ada. Jadi sebenarnya gue punya satu mimpi. Kan gue udah pernah nih sepeda jarak jauh. Gue pengen nyobain triathlon sebenarnya. Nah kalau triathlon naik gravel kan kayaknya berat ya. Iya berat. Jadi ada satu sepeda gue, Cannondale, gue beli di bengkel selatan.
itu kayak ya udah gue latihan performance sama olahraga tuh pakai itu gitu. Ada juga tuh. Ada. Wow, amazing. Salah ngomong ya gue. Bisa di-cut nggak? Cut. Sutradara. Iya. Pakai maksud gue beneran pakai ketat gitu ya kan, serius gitu dalam bersepeda gitu. Iya. Ternyata gue juga baru tahu kayak oh ada ilmunya juga ya sepedaan gitu, cadence-nya apa segala macam. Ngatur heart rate lo segala macam. Itu menarik sih. Menarik ya. Serius tapi lo jadi lebih kenal diri lo sih. Kayak setiap orang kan punya pace-nya masing-masing gitu. Bener. Jadi lo sepedaan juga banyak kejadian kita dengar berita orang pingsan, jatuh apa segala macam, mungkin dia memaksain dirinya juga sih. Iya benar, sampai meninggal ada. Iya banyak kan. Nah itu kalau lo mulai serius kan mulai belajar sama diri lo sendiri gitu. Iya benar. Alarm badan. Ini kita panggil satu lagi sepeda, boleh ditukar yang emang dia suka ya. Ini kayaknya baru jadi yang ini nih, benar gak sih? Baru. Oh ini gorgeous banget ini. Dan ini cross check lagi yang lu sempat punya dulu, bener? Iya, jadi semua itu menyesal tuh belakangan ternyata ya. Oh, ya selalu, nggak ada yang di depan. Kalau di depan pendaftaran namanya. Iya benar. Jadi Oh ini gorgeous banget. iya ini keren banget ini. Bannya begini lagi, ini klasik banget. Ini warna begini nggak bisa dimodernin ya. Mau di silverin kan? Tapi ini kalau gue bilangnya kayak sepeda tamasya gitu loh. Karena santai banget kalau lo nyobain experience-nya. Iya kayak gue pernah dari sini ke Bintaro naik sepeda yang misalnya drop bar gitu ya. Capek tapi pas naikin tuh kayak enak ya gitu dengan speed yang sama gitu, nggak ngerasa capek banget. Senyum lu pakai ini? Iya kan? Kayak dada gitu. Tapi ceritanya kenapa cross check lagi, nggak yang lain kan banyak Surly? Oke sih nih racunnya. Ini dia nih. Ini aja gitu. Itu kata-kata ini mas gua ini nih gitu. Oh gitu. Tapi kan lu udah kenal istilahnya. Iya. Gue pernah ada experience cross check. Cuman waktu itu karena gue belum paham banget. Sekarang juga nggak begitu paham banget sih. Cuman dulu gue salah size. Dulu sepeda gue tuh size-nya 52 apa 53 gitu. Oh gede. Kegedean menurut gue waktu itu. Jadi nggak nyaman. Nah ini 50. Pas nih. Pas. Ini Pas banget. udah jadi nih. Iya. Ini yang jadi si Oke nih. Oke sama Andra ya. Buset ini mah gila ini mah. Ini udah jadi banget. Iya ditawar mulu lagi. Bingung tawar kan mulu. kita. Semua nggak dijual tapi kalau harga pas boleh. Iya nggak boleh terlalu cinta katanya. Oh iya, sama apapun sebenarnya nggak boleh terlalu cinta, ya kan? Kalau soal hati udah, ya. Bel dulu. Kenapa konsepnya klasik lagi? Gue suka yang klasik-klasik sih. Oh lu suka yang klasik-klasik? Oldie goldie, asik. Oldie but goldie, Iya. karena dipajang enak, dipakai enak. Benar. Terus selalu ada obrolan setiap misalnya kayak lagi nongkrong gitu. Kalau modern ya bukan yang nggak bagus ya modern. Terus menurut gua kalau modern tuh selalu ada kayak handphone gitu loh. Ada teknologi baru, lu upgrade segala macam. Kalau klasik kan ya udah gini aja gitu. Iya udah. Tinggal paling ngomongin wah ini ya bagus main kombinasi warna apa segala macam. Bener juga. Boleh nggak lu ceritain partsnya nih? Waduh. Gua nggak kenal nih partsnya. Ini Oke kali ya, anaknya manggil bala bantuan nih. Iya boleh. Boleh Sini kak. Gue sebagai poser, pokoknya gue pengen warnanya ini gitu. Ya. Gimana caranya jadinya gitu. Ngomong-ngomong, nih tolong terangin dari atas sampai bawah biar om di rumah tahu menginspirasi mungkin. Lah bukan kemarin udah dikasih catatan. Ayo. Ini dari atas sampai bawah, handlebar pakai Nito Bosco, size 480. Shifter pakai NS Cyclo Rivendell. Terus hand gripnya pakai Dimension Ford grip. Ya. Brake lever pakai Diacompe yang 128. Kabel set pakai Simwork Nissan. Woi, ini Iya. Simwork. Buat bos aku apa sih yang Bos. stem pakai Nito UI, sepanjangnya 100 mili. Seat postnya titanium unbrand. Sadelnya ini nih yang bahaya. ini Brook apa ya? Ini Brook Swift collab sama Vans. Oh. Iya serius. Berapa harga nih? Berapa? Gak ada dikasih sama temen. Oh. Dikasih sama. Dia lesnya. Ya bener dikasih, masa Iya. dikasih berapa nih harganya? Wah gila lo hitung-hitungan lo gitu. Itu keren banget ini sumpah. Keren banget.
Itu setiap hari kalau lewat toko ada keranjang, kapan ya punya gua gitu. Oh iya, kode kan kayak selalu gitu kayak ganti ini aja. Nah, berarti yang ini dia pegang gitu biasanya. Nah, itu sering terjadi tuh di Iya. Jadi hati-hati yang datang ke Berkah Jaya ya. Kalau ganti ini aja, itu berarti udah diincar tuh after sales-nya. Ya, lanjut ya. Ini pedal pakai beer trap. Cranknya pakai Ramsey-nya Blue Lug. Wih, Bannya Ultra Dinamico. gorgeous nih Bang. Brake set dia kompe juga. Yang agak lucu rim sih. Rims tuh sebenarnya ini nggak akan nemu di mana-mana. Iya, rims lama sebenarnya. Ini rims lama, rims road bike sebenarnya. Terus warna awalnya tuh hitam. Akhirnya karena konsepnya semuanya silver, dipolis lah jadi silver semuanya. Terus RD-nya juga ini pakai yang jadulan, murah banget, bekas malah bekas orang. Iya, punya Zul ya. Punya Jul Pikar. Berapa speednya? Ini 9. 9. Pakai Sora seri berapa ya lupa. Cuman nyari silvernya aja sih, A. Dia cakep tapi kayak soalnya nggak ada suaranya gitu ya. Cuman stiker jadi bisa declare. Oh, kirain campy gitu ya. Enggak. Boleh kok dibilang camping juga. Boleh. Iya, campy. Apalagi ya, udah. Ini? Apa sih? Oh, ini Battle bidon dari mana, Ndra? Kepingan Waktu, dari Kepingan Waktu lokal. Oh, lokal. Bottle catch-nya Velo Orange. Aman. Wish. udah. Itu stem apa? Stemnya Nito, Nito. UI. Oh, nih tuh. Soalnya kalau Unpad belum ada. Oh iya benar. Iya. Oh, iya. Kalau kan belum ada ya. Ada itu UI. Enak ya, Ada ini. ada stylistnya Iya, yang kan? ngerjain ya. Sama kan kayak lu bisa nyukur nggak bisa, ya udah gue tolongin deh gitu. Iya. Cukurin, gue pengen gayanya gini gitu. Dan taste-nya bagus dia. Bagus. Selama uangnya cukup ya. Enggak sih. Belinya. Enggak Ya. juga. Ya ada lah gitu. Ada gitu ya kan. Tapi untuk ke depan lu rencana mau nambah atau apa? Enggak sih kalau nambah. Tolong direkam ya. Tolong Soalnya direkam. udah dilarang, Oh, jangan udah dilarang. nambah gitu. Oh, dari dulu nggak ada yang larang berarti ya? Enak Ada. sekali ya. Sekarang juga nggak ada sih. salah. Tapi serius deh, kalau ke depan emang lu boleh nih, lu Boleh. mau bikin sepeda apa? Ini Vendel Lady sih. Wah, Rivendell. Lady lagi. Lady. Buat siapa? Buat yang mau aja. Oh iya. Rivendell jarang tuh, apalagi Rivendell Lady ya. Lady. Lady itu lagi digoreng kayaknya sekarang sih. Kalau Vendel gue Lady. lihat. Iya banyak yang goreng-goreng tuh, yang Papa Tibob tuh, Papa Tibob. iya. Itu yang goreng-goreng. Tapi emang bagus sih Lady Bagus, itu. bagus. Serius deh, dipakai cowok juga bagus. Masih nyaman nih ya. Apalagi kalau ban gede gitu ya. Heeh. Heeh. Cocok buat jalanan Jakarta kan? Yang Oh iya. banyak lobang. Bener-bener. Maksudnya sepeda kalau gini-gini kan santai aja. Iya. Nggak yang serius-serius banget gitu. Betul. Lu Tamasya. sepeda seminggu berapa kali? Gue nggak tentu, cuman gue biasanya sarapan sih kalau anak-anak Andra, Okto gitu-gitu ngajak pagi sarapan Sabtu Minggu tuh sama anak Double Deer gitu-gitu. Siapa aja sih gue ada yang ngajakin, ayo gitu. Kadang ya di kombinasi aja gue kadang kalau lagi lari ya gue nggak sepedaan. Karena lu bener lari ya? Lari. Ngejar apaan sih dia? Gua nggak ngerti dah. Kejar cita-cita sih. Udah sehat juga. Atlet gagal. Atlet gagal. Gue mau jadi Menpora sih sebenarnya. Oh, mau Menpora. Iya. Wow. Amazing ya. Ini untuk kedepannya bro, menurut lu gimana nih? Pandemi berakhir, sepeda masih ramai gini Enggak sih, menurut gue akan tetap, apalagi sekarang banyak banget bengkel-bengkel baru kan bermunculan. Gue menyambut baik sih. Sama halnya dulu gue pertama kali terjun ke industri kopi juga sama kan. Dari yang cuman 1-2, terus sekarang segitu banyak. Tapi industrinya tetap jalan, walaupun itu consumer goods. Tapi kalau sepeda kan lebih ke hobi. Cuman gue berharap sih dengan banyak kayak bengkel-bengkel, kita banyak bisa kolaborasi, terus kayak lempar-lemparan customer. Karena misalnya kita nggak bisa nih di sini, kita rekomendasi ke bengkel yang lain gitu. Itu memperkaya sama mempertahankan budaya bersepedanya sih. Terus pemerintah kan juga udah bikin jalan tuh. Ya, Gue yakin, hah? Setuju nggak? Iya dan tidak sih. Oh iya benar. Iya dan tidak. Itu cuman at least ada tendensi ke sana. Iya benar. Jadi kalau ditanya bakal turun atau enggak, harapan gue enggak, dan by research juga habit itu bisa dibentuk kalau kita melakukan dalam kurun waktu paling nggak minimum 2 minggu berturut-turut.
lu kan jadi habit baru buat lo. Oh, kalau kita lakuin terus-terusan. Nah, ini bayangin kita udah setahun lebih nih. Kemarin ulang tahun Covid nih. Iya benar. Di Indonesia kita udah hampir setahun lebih nih orang punya kebiasaan bersepeda. Kayaknya itu akan jadi gaya hidup baru sih. Oh iya benar juga ya. Iya. Anda pintar sekali ya. Iya. Oh benar. Ada researchnya ya? Iya. Iya. Soalnya kalau misalnya bengkel banyak kan yang dihitungkan juga customer ya. Betul. Mungkin makin banyak sepeda atau mereka shifting pakai sepeda lain. Betul. Ya kan? Betul. Ada yang pesan-pesan yang mau disampaikan nggak? Buat teman-teman gaya berkendara, sedap. Tetap bersepeda apapun alasannya, bersepeda sesuai pace masing-masing, sesuai dengan minat dan kesukaan masing-masing, nggak perlu malu untuk memulai. Sama kita juga nggak ngerti-ngerti amat gitu, selama menemukan kesenangan untuk bersepeda dan dapetin endorfinnya, kayaknya hidup ini terlalu singkat untuk disesali. Tetap berbuat baik. Ini bagus ya ininya ya. Bawaannya enak banget dia nih. Iya. Cocok jadi Menpora nih. Oh bisa banget. Bisa banget ya kan. Udah gitu aja. Thank you banget udah datang ke sini dan Oke dan Andra mau menemani. Gua sangka mau ngeceng-ngecengin juga, ngebantuin. Udah gitu aja dari gue Igi. Ingat gaya itu kesehatan, gaya itu apa? Gaya itu pilihan, sehat itu keharusan. Gaya berkendara. Anyong.